Teman-teman bisa lihat, ini seakan kita orang setengah binatang. Rasialisme Indonesia di Tanah Papua, karya Philip Kerma. Walaupun judulnya ini adalah seakan kita orang setengah binatang, rasialisme Indonesia di Tanah Papua, saya mungkin tidak akan membahas lebih dalam tentang rasialisme yang dihadapi oleh orang Papua. Saya di sini akan membahas tentang tokoh daripada penulis ini, yaitu Philip Kerma. Karena di buku ini banyak sekali mengulas tentang perjuangan beliau. Jadi mungkin suatu saat saya akan membahas tentang rasialisme secara khusus. Namun dalam hal ini saya, karena waktunya terbatas, saya tidak akan membahas panjang lebar tentang rasialismenya, tapi saya akan membahas tentang kepribadian Philip Kerma. Walaupun nanti adalah sedikit bagaimana tanggapan beliau tentang rasialisme yang beliau hadapi atau beliau menjadi korban terhadap rasialisme itu. Philip Kerma lahir pada tahun 1959. Beliau berasal dari keluarga yang menengah ke atas. Ayahnya beliau bernama Andreas Kerma, adalah seorang bupati di Wamena pada tahun 70-an. Kemudian di tahun 80-an, ayah Kerma juga menjabat sebagai bupati di kota Serui. Dari profil ini kita sadar, Kerma bukanlah orang yang dari keluarga yang tidak mampu atau kelas bawah, namun Kerma dari orang yang terpelajar, dan beliau juga dari orang-orang yang mempunyai jabatan dan yang terpandang di daerahnya. Philip Kerma pernah bersekolah di Jawa untuk menuntut ilmu. Kemudian beliau pada tahun 1997 kembali ke Papua dan menjadi PNS. Namun perjalannya waktu, beliau karena mendapatkan beasiswa, kemudian beliau meneruskan jenjang pendidikannya S2 ke negara Filipina, tepatnya di ibu kota Manila. Di saat beliau sampai ke kota Manila, kemudian bercengkrama dengan orang-orang Manila atau masyarakat Filipina secara umumnya, beliau tersentak karena ada perbedaan antara perlakuan orang-orang Filipina secara umum dan perlakuan orang-orang Indonesia secara umum. Karena menurut pengalaman beliau, ketika beliau kuliah di Jawa, beliau kena dampak rasialisme dari anak-anak Jawa atau anak-anak Indonesia pada umumnya. Sementara ketika beliau ada di Manila, beliau menyaksikan kebaikan orang-orang Manila. Kita tahu Kerma adalah sosok seorang pemuda yang berkulit hitam dan berbeda dan sangat berbeda dengan teman-teman yang ada di Indonesia Barat. Nah, ini yang menjadikan crash antara Kerma dengan teman-teman yang ada di Jawa pada saat itu, sehingga ada diskriminasi rasialisme. Ketika Kerma ada di Manila, Kerma merubah pikiran beliau untuk justru pada saat itu perbedaan perilaku antara Indonesia dan orang-orang Manila atau orang Filipina membuat beliau itu mempunyai ide atau mempunyai gagasan yang dimana kemudian beliau itu meratap dalam arti beliau itu bagaimana ya, kok beda di negara saya demikian sementara di negara orang seperti demikian, sehingga di situ Kerma muda muncul untuk berupaya memerdekakan Papua. Dari hal yang kecil ini Kerma mempunyai ide untuk memerdekakan Papua. Perjalanan waktu ketika Kerma berusaha untuk memerdekakan Papua, ketika beliau pulang kemudian di Papua terjadi tragedi biak berdarah, tepatnya di tanggal 6 Juli 1998, yang dimana Kerma dan para pendemo pada saat itu menuntut untuk dimerdekakannya Papua, yang dimana Kerma dan para masyarakat di saat itu mengibarkan bendera bintang kejora. Kita tahu bendera bintang kejora adalah bendera yang dilarang di bumi negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu TNI pada saat itu melarang atau menindak setiap pendemo yang mengibarkan bendera bintang kejora. Namun yang unik ketika Kerma mengulas buku ini adalah ketika beliau mempunyai ide perjuangan, beliau sangat berbeda dengan organisasi Papua Merdeka. Gagasan perjuangan dari Philip Kerma, kita tahu beliau berbeda dengan OPM. Ketika OPM itu gencatan atau gencar dengan konfrontasi senjata, Philip Kerma justru memilih kebalikannya, yaitu memilih dengan cara damai. Mungkin Philip Kerma, walaupun tidak ditulis di sini, terinspirasi dari cara perjuangannya Mahatma Gandhi.
bapak kebangsaan India. Yang kita tahu Mahatma Gandhi pada saat itu ketika berjuang memperjuangkan kemerdekaan India, justru bukan melawan dengan kekerasan, tapi melawan dengan cara diam. Di apapun diam. Sehingga ada pembantaian dari Inggris kemudian menyebar ke dunia internasional bahwasanya Inggris melakukan pelanggaran hak asasi manusia, kemudian India bisa merdeka. Itu yang menjadi landasan besar dari film Karma. Dalam buku ini juga mengutip bahwasanya tujuan daripada demo yang ada di Biak agar dunia tahu bahwasanya rakyat Papua ingin memerdekakan atau memisahkan diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika Karma berada di penjara, Karma tidak diam. Justru Karma pada saat di penjara itu mempunyai cara untuk lagi-lagi menyuarakan bagaimana Papua itu bisa merdeka. Pada saat Karma di penjara, tidak jarang Karma membuat tulisan-tulisan atau sekedar surat menyurat kepada di dunia internasional untuk menyuarakan pendapat. Oleh karena itu, kata beliau dalam buku ini juga mengatakan tidak semua setuju dengan ide dan gagasan beliau. Banyak yang menantang dan juga banyak yang mendukung gagasannya untuk memerdekakan Papua. Karma tidak henti-hentinya mengirim tulisan-tulisan atau surat menyurat kepada dunia internasional untuk mendapatkan dukungan. Karena ide dan gagasan beliau yang demikian, beliau juga pernah masuk penjara, utamanya di kejadian atau tragedi Biak Berdarah ini. Ada beberapa orang yang kemudian TNI menindak dan beberapa orang dimasukkan penjara dan salah satunya Karma tersebut. Apakah hal ini dapat simpatisan dari dunia luar? Tentu ada, namun tidak secara resmi. Kemudian ketika Karma bebas dari penjara, beliau melihat lagi keadaan Papua yang luar biasa tertindas menurut perspektif Karma. Beliau mencoba lagi untuk memperjuangkan hak-hak dari Papua. Tentu ini perspektif Karma, bukan perspektif saya. Dalam buku ini menjelaskan demikian. Beliau mengkomparasi antara perjuangan rakyat Papua dan rakyat Timor Leste. Kenapa rakyat Papua itu atau bangsa Papua pada umumnya gagal dengan jarak waktu yang sangat lama, sementara saudaranya itu dengan cepat bisa merdeka, yaitu Timor Leste. Ada beberapa kemungkinan yang Karma analisis kenapa Papua tidak cepat merdeka. Yang pertama, ketika beliau menerangkan dan mengkritisi kondisi internal dari rakyat Papua atau tokoh-tokoh Papua, yang pertama adalah sesama tokoh ingin dikedepankan. Jadi sesama tokoh itu ingin dikedepankan, sehingga ketika banyak tokoh ingin dikedepankan, itu saling tali urul, saling senggol kanan senggol kiri, sehingga tidak mencapai tujuan bersama. Ini yang menjadi penyebab pertama. Kedua, banyaknya faksi yang tidak menjadi satu. Jadi ada banyak faksi-faksi perjuangan, sehingga di sana faksi justru tersibukkan dengan pertengkaran internal. Ini yang menjadi Karma sangat miris. Karma selalu mengkritisi, namun lagi-lagi Karma tidak diberikan ruang oleh OPM secara umum karena Karma berbeda arah dengan OPM secara umum. OPM mengambil cara gencatan senjata, sementara Karma tidak mengambil cara gencatan senjata atau hanya dengan jalan damai. Ini yang menjadi masalah antara Karma atau yang pro Karma dengan OPM dan yang pro OPM, sehingga ada clash antara gagasan Karma dan gagasan OPM. Sehingga tidak adanya kesatuan tujuan antara Karma sendiri dan tokoh-tokoh OPM. Itu yang menjadi penyebab kenapa Papua tidak bisa merdeka. Kemudian terlebih lagi dalam dunia internasional, ketika kita tahu para diplomat Papua itu sibuk sendiri. Justru di luar negeri itu banyak faksi-faksi juga antara diplomat ini yang saling senggol kanan senggol kiri, yang saling terusik satu sama lain. Sehingga diplomat ini yang terpecah, tidak ada satu suara, kemudian meminta bantuan kepada luar negeri, orang luar negeri atau dunia internasional tidak menggubrisnya. Ini di sini juga dijelaskan luar biasa. Maka teman-teman kalau seandainya ingin tahu siapa Philip Karma, teman-teman wajib untuk membeli buku karya Philip Karma yang berjudul Seakan Kita Orang Setengah Binatang, Rasialisme Indonesia di Tanah Papua.